berkolaborasi dengan banyak pihak ya, dari sejarah UNS, penerbit Selawali juga. Jadi menyambung yang Mas Hebe sudah bilang, ini semoga jadi awal kolaborasi selanjutnya ya. Nah, siang hari ini saya sudah duduk bersama dua tokoh terkemuka yang bisa dibilang begitu. Di samping kiri ada Bapak Santo, Dr. Susanto, kemudian ada Bapak Hamid Hadi. Nah, hari ini jadwalnya memang kita akan, karena ini peluncuran bukunya Pak Santo yang ternyata tadi saya ketika ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Bani. Ini buku pertama yang dicetak oleh penerbit Selawali ya, jadi mungkin boleh tepuk tangan. Semoga ini juga jadi mengawali kegiatan-kegiatan penerbitan buku lain di Kota Solo, mampu menggerakkan juga gerakan literasi di Kota Solo. Nah, mungkin sebelum memulai acara, saya membacakan sedikit profil singkat dari Pak Santo dan juga Pak Halim. Nah, Pak Santo ini beliau adalah dosen dan juga peneliti di Departemen Sejarah UNS. Beliau aktif menerbitkan banyak tulisan, banyak juga soal hukum negara. Jadi tadi mungkin betul gitu, banyak ahli hukum negara di UNS gitu. Terima kasih sudah meneliti, berkutat dengan arsip kami, sejarah kami. Kemudian Pak Santo juga aktif dalam bidang organisasi profesi seperti Masyarakat Sejarah Indonesia dan merupakan anggota dari tim ahli cagar budaya Surakarta ya Pak ya. Jadi itu suatu gerakan yang menarik juga. Kemudian ada Bapak Halim Hadi, budayawan dari Solo. Bapak Halim aktif dalam teater, kemudian banyak membuat workshop teater dan kemarin juga menginisiasi adanya Makassar Art Forum ya Pak ya. Tidak tanpa berlama-lama, jadi nanti seperti semua acaranya nanti akan ada Pak Santo yang akan berkomentar dulu, memberikan ulasan soal bukunya, kemudian nanti disusul Pak Halim memberikan tanggapan. Nah mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah baca dan belum baca bukunya ya, tapi nanti kalau belum baca di depan sudah ada stoknya banyak sekali, jadi bisa dibeli atau mungkin bisa dibeli sekarang sambil nanti dibuka-buka. Menurut saya pribadi kemarin sebetulnya bukunya pernah diulas di Pacarmara ya, dan kebetulan bersama saya juga waktu itu mengulas tapi dalam perspektif sejarah Solo kan. Nah, buku ini saya rasa secara pribadi juga mampu mengulas salah satu periode cukup panjang, yaitu tahun 1871, jadi abad 19 akhir sampai abad pertengahan hampir medio abad ke-20 gitu, 1940 gitu, tentang waktu yang cukup panjang dan ada 3 fase pergolakan dinamika budaya yang saat itu Pak Santo mampu tangkap dan jelaskan dalam bukunya. Nah, tanpa berlama-lama, monggo Pak Santo bisa diulas 20 gitu. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Para hadirin yang kami hormati, terdiri dari banyak budayawan, Pak Halim yang saya hormati, Pak Sumarsam, teman-teman dari ISI, seni rupa, dan yang lain. Saya terkejut pada hari ini banyak yang hadir. Tapi satu hal yang sangat penting untuk pergaulan zaman sekarang, karena menandakan mengapa hadir di dalam satu diskusi buku. Ini menandakan bahwa yang hadir di sini itu memang bukan tuna pusaka, karena ini memperhatikan sekali di dalam penulisan sekarang tidak banyak yang membaca buku, tetapi dia langsung download dari internet tanpa dibaca langsung. Ya, jadi kalau mungkin 5 halaman itu bahasanya ya 5, karena dari pengarang ini, jadi beda-beda. Jadi satu orang itu bahasanya beda-beda. Nah, karena ada mendownload ini membedakan sekali, karena kita akan bicara masalah satu pustaka ya, yang diberi judul oleh penerbit ini Kanonisasi Budaya Masyarakat Indis di Surakarta di Tengah Arus Pergolakan Budaya. Sebetulnya tema sentralnya itu ya
subtitle itu, bukan kanonisasi budaya. Jadi, tapi untuk secara bisnis mungkin itu yang lebih menarik. Jadi ini adalah buku yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit awal yang mempunyai itu seorang apa yang out ya. Ini manajernya itu saudara Bari, direkturnya yang Bari, marketingnya Bari, editornya Bari ya. Ini menarik. Tapi dia adalah mahasiswa saya yang sukses ya, dan bukunya juga diterbitkan di Jakarta tentang seni rupa, jadi tentang apa lukisan zaman revolusi. Itu dari Pak Dula. Mungkin buku dari saudara tadi juga menarik. Nah, saya mengawali satu bahasan di sini adalah ini suasana yang tepat saya kira buku ini diterbitkan pada saat ini karena ini berbicara diberi nama kanonisasi budaya, suatu suasana, suatu sistem yang sebetulnya gagal. Gagal artinya Belanda itu ingin membuat satu standar itu gagal. Artinya membuat standar budaya itu serba Belanda, pakaian serba Belanda, apa namanya, kuliner serba Belanda, pendidikan serba Belanda, bahasa serba Belanda, itu gagal. Oleh karena itu di sini di dalam buku di sini ditulis apa namanya dengan satu gambaran yang sangat jelas sekali, Indis Proren Rasput Keboren. Jadi Indis Proren itu adalah jika Indis yang majemuk, masyarakat majemuk itu hilang, maka yang lahir adalah malapetaka. Nah ini pesan yang saya kira cukup baik untuk saat ini karena memang suasana kita sedang dibuat standar. Yang di dalam menjelang pemilu itu semuanya ada standar. Ini saya kira pesan untuk itu. Jadi buku itu pengantar ini pesan untuk. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi ketika Bapak Ibu Saudara semua ada di sini adalah satu kondisi bahwa disinilah pada tahun 1931 itu lahir sebuah perkumpulan yang diberi nama Wijsker Studiekring. Wijsker itu filsafat, studi itu ya kajian, studi, kring itu kelompok studi filsafat pada 1931. Nah disinilah lahir itu dan kelompok itu terdiri dari berbagai komunitas yaitu pribumi, Belanda, Indo, Tionghoa dan sebagainya. Nah ini menarik. Jadi bagaimana masyarakat waktu itu sebenarnya sudah menggagas satu hal yang sangat penting. Tetapi fenomena-fenomena itu menjadi menarik ketika kita comparekan pada periode sebelumnya, yaitu saya mengawali periode itu tahun 1871, yaitu dengan lahirnya Beskap Langenarjan. Dan Beskap Langenarjan itu lahir di Langenarjo, itu dibuka pada tahun 1971 oleh PP 9, kemudian Mangkunegoro 4, kan di Mangkunegoro 4 itu tindak ke sana itu dengan pakaian baru, yaitu Beskap Langenarjan. Jadi Beskap itu artinya dalam bahasa Belanda itu civilized, jadi berada. Nah yang menarik dari Beskap itu adalah pakaiannya. Jadi atasnya itu semacam dari jas roti, jas roti, kemudian bawahnya itu batik, kain batik. Nah ini yang menjadi satu, saya ambil itu sebagai simbolisme karena disitulah antara Jawa dan Eropa itu bersatu di dalam pakaian. Nah ini menandai satu periode yang dinamakan multikultural atau yang di dalam konsep yang saya buat itu namanya Indis. Sebetulnya Indis itu sudah lama masyarakat dan kebudayaan Indis itu sudah lama lahir, yaitu sejak adanya orang-orang Eropa ke Indonesia itu pasti lahir Indis karena orang Eropa yang datang di sini itu biasanya tidak suami istri,
tapi apa namanya para prajurit yang bijak ya. Kemudian dia mempunyai pasangan pribumi ya, yang dinamakan Pandering. Tapi ya, harus ingat bahwa konsep Indis sebetulnya baru dibuat oleh Thomas Carlton pada 1920. Tapi realitas Indis itu sudah lama ada. Nah, saya menanggapi itu mengapa ini penting untuk Solo. Jadi saya melihat Solo dari satu konstruk, yaitu masyarakat dan kebudayaan Indis. Nah, sebetulnya pemikiran itu juga diawali dari satu penelitian yang lama. Jadi hasil ini, bahan ini, data ini sudah saya baca sejak 2002. 2002 itu saya pakai baru 2008 karena saya menulis buku yang lain. Jadi setelah selesai baru saya memakai ini untuk penelitian. Tapi baru terlaksana temanya baru 2011. Jadi diganti oleh seorang promotor untuk ganti tema. Ya. Yang tema saya diganti untuk orang lain, tapi yang orang lain itu nggak selesai, saya selesai. Itu. Nah, mengapa ini menarik? Karena konstruk itu diidentikan bahwa Solo itu kota konflik. Nah, ini yang ternyata setelah data saya cari, saya baca ternyata itu dia. Jadi konflik itu kapan? Kota konflik itu kapan? Jadi di dalam dunia sejarah itu ada periode, ada peristiwa. Itu yang harus dipahami. Kapan terjadi, di mana? Jadi Solo itu sebagai kota konflik kapan? Kota harmonis kapan? Nah, pada waktu itu memang sudah zaman dulu itu sangat harmonis sekali. Buktinya dari Langenarjo tadi, di Sanggaran Langenarjo itu yang datang bukan hanya orang pribumi, tetapi juga Belanda, Hindu, Tionghoa, juga Jepang. Jadi jangan pikir ada 1871 Jepang belum ada, itu sudah ada. Jadi yang mempunyai perusahaan di dekat stasiun yang menuju ke mana? Purwodadi dari Solo, itu dia punya perkebunan di situ, itu sudah lama sekali. Nah, kehidupan yang harmonis itu saya tangkap ini sebagai satu budaya refleksif. Ketika orang itu bisa mengekspresikan dalam apa yang disebut sebagai lifestyle atau gaya hidup. Nah, itu budaya gaya hidup atau budaya refleksif mengungkapkan. Nah, budaya gaya hidup itu lahir dari satu kondisi yang namanya ekonomi lifestyle. Jadi gaya hidup bukan atau lifestyle ekonomi. Jadi gaya hidup tidak mungkin muncul kalau tidak ada kekuatan ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi itu, tetapi kekuatan ekonomi tidak bisa diungkapkan dalam konteks kalau tidak ada yang namanya leisure itu fasilitas kayak restoran, taman, kemudian tempat pertunjukan, bioskop, itu namanya leisure atau fasilitas. Nah, orang bisa mengungkapkan itu kalau itu punya potensi ekonomi dan juga punya ada leisure itu satu. Nah, selama hampir 25 tahun di akhir abad 19 itu kehidupan Solo itu sangat harmonis, baik itu dari Hindu, kemudian Belanda, pribumi, Tionghoa, luar biasa. Jadi dan di situ kalau kita lihat di situ juga akhir abad 19 itu banyak juga pedagang besar itu pribumi. Jadi pribumi juga pedagang besar pada waktu itu. Nah, tetapi irama atau suasana itu terganggu pada akhir abad 19 karena memang krisis ekonomi kemudian melakukan beberapa kontraksi, yaitu misalnya ada pembunuhan Hindu pada 1884 lalu. Salah itu seorang yang bernama Sivapin itu terbunuh, dan juga ada pemberontakan seperti Srikaton di Tamang. Saya tidak tahu tempatnya, tapi mungkin dari karangannya bisa memberitahu saya.
di mana Srikaton itu berada. Nah itu pemberontakan yang dipimpin oleh Imam Sampurno, bukan Imam Samudra ya, itu lain, versi baru. Srikaton 2.0 ya kalau itu. Nah pemberontakan itu kemudian ada peristiwa yang ada di Habibroyo ketika seorang pribumi itu kemudian menaksir kepada satu nyonya Belanda. Nah itu suatu yang tidak lazim. Tetapi memang nyonya Belanda itu masuk di mana Habibroyo itu ya memang tidak lazim karena tempat itu untuk pria. Ya biasa pria atau istilahnya ya boyshun ya, gitu ya. Ya itu ya kawasan laki-laki. Nah itu. Tapi ini menunjukkan bahwa hubungan itu semakin kurang baik. Kemudian muncul satu gerakan baru yaitu yang ingin memurnikan bahasa Belanda, kebudayaan Belanda. Kemudian diiringi dengan datangnya imigran wanita terutama dari Belanda, sehingga stigma serba Belanda itu mengikuti mewarnai suasana Solo pada awal abad 20. Nah, suasana serba Belanda itu yang kemudian mengatur ini menimbulkan konflik yang luar biasa, terutama kalangan Jawa yang punya identitas. Karena Jawa tentu akan kehilangan identitasnya dan kehilangan sejarahnya, kehilangan budayanya, dan kehilangan masalah politik itu sulit untuk diterima. Maka kalau Bapak Ibu itu membaca buku Komandan Jawi itu perbuatan luar biasa itu kurang itu tentang nilai-nilai. Karena semua standarnya harus berbahasa Belanda. Yang bisa berbahasa Belanda bukan hanya yang tidak bisa itu bukan hanya orang Jawa, tapi Indo juga tidak bisa. Tidak banyak yang bisa. Dan bahkan orang Jawa, orang Belanda pun di namanya ERS, Irwisela School, itu SD-nya orang Belanda, itu hanya 20% yang bisa bahasa Belanda. Coba dibayangkan. Jadi 40% dan selebihnya itu tidak bisa berbahasa Belanda. Ini sungguh-sungguh aneh. Jadi kalau dibuat standar itu terjadi satu tekanan yang saya kira luar biasa. Nah disitulah kemudian ketika orang itu budaya ya tadi saya katakan kuliner, kemudian pakaian, kemudian bahasa, kemudian arsitektur, kemudian ruang pabrik, ya, ruang pabrik itu juga serba Belanda. Maka ada seorang penulis yang namanya Ronaldo, itu dari Ronaldo itu orang Indo keturunan Jawa dari Surabaya, itu menulis tentang itu sebagai capnya Belanda atau bulan stempel. Stempel itu capnya Belanda. Kita mau distandarkan seperti itu maka berontak, tetapi tidak cukup. Baru ketika krisis ekonomi habis Perang Dunia Pertama itu terjadi, maka Belanda kelimpungan. Kelimpungan artinya banyak orang asing, pengusaha asing itu tidak mampu secara ekonomi eksis karena perang itu yang dibutuhkan bukan semua. Misalnya pabrik gula, pabrik perusahaan kopi, teh, ya, itu tidak laku dijual di sana karena suasana perang kan tidak perlu minum teh. Tapi yang dibutuhkan misalnya karet, kemudian minyak, itu dibutuhkan untuk perang. Jadi itu pengusaha-pengusaha di bidang itu, terutama yang ada di Kebetulan dan di Solo itu oleh. Nah, disinilah menjadi satu hal yang kritis karena Belanda ingin membuat standar, tetapi suasananya tidak memungkinkan dan menghadapi satu perlawanan yang luar biasa yang dipimpin oleh Daus Dekker, Cipta Mangunkusumo, itu ada di sini, dan Haji Misbah itu ada di sini. Jadi Daus Dekker itu di sini, kemudian Cipta juga di Solo, kemudian pentas selain mementaskan tikar di namanya Perubahan Skobong yang sekarang ini sudah tidak ada. Dulu sudah cukup pajak hilang. Itu untuk Suropati yang juga
dari Jogja ke kerajaan yang selama ini itu dipindahkan di situ. Nah, kemudian Solo diidentifikasikan sebagai satu tanah yang betul-betul tereksploitasi. Jadi kolonialisme betul-betul itu ada di Solo, yaitu di Tegaltondo dan Polandarjo. Jadi itu adalah tanah yang disewa oleh Belanda, tetapi eksploitasi terhadap orang yang ada di lingkungan itu luar biasa, sehingga itu menimbulkan suatu kemarahan besar. Nah, Belanda takut. Akhirnya apa yang terjadi, dan justru Belanda tidak lagi ingin mengeksploitasi karena pasti perubahannya akan terancam. Maka Belanda switch justru kembali berkolaborasi dengan penguasa pribumi, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Lebih-lebih perlawanan juga dilakukan oleh Cipto yang menentang juga feudalisme, sehingga lengkap. Jadi Belanda kemudian switch mendukung itu. Jadi indisnya yang pertama adalah konstruk Belanda, konstruk Eropa. Kemudian yang kedua ada kanonisasi, itu konstruk Belanda. Yang ketiga justru konstruknya itu Jawa. Nah, identifikasi dari tanda atau bukti dari itu adalah adanya yang namanya Surakarta Pisten tahun 1923. Yang namanya Surakarta Pisten itu sebetulnya tidak pernah ada pesta Surakarta, tidak pernah. Biasanya disebut sebagai Onengenedah. Onengenedah itu hari Rabu tanggal 31 Agustus setiap tahun itu dirayakan dengan lipat. Nah, karena Belanda tergantung pada penguasa Jawa, maka disebut Surakarta Pisten atau Pesta Surakarta. Nah, itu berlangsung selama 7 hari, dan hubungan antar etnis itu luar biasa, dan simbol barat dan lokal itu bisa di situ. Misalnya dalam pesta bunga, pawai bunga itu dimulai dari depan gereja, bukan gereja Katolik Antonius, dan Purbayan. Nah, gereja Purbayan itu terus meningkat sampai ke mana? Ke Pagelaran, kemudian menunggu di alun-alun untuk menunggu pres atau hadiahnya. Di situ berarti antara lingkungan Eropa dan tradisional itu ruangnya bisa bergabung. Nah, ini menarik sekali. Simbol-simbol itu dimunculkan, dan kemudian simbol-simbol Jawa itu tidak masuk itu seperti di Mangkunegaran, Sosial Mangkunegaran itu gunung. Simbolnya adalah gunung atau Borobudur, ya. Simbol Borobudur itu kan gunung. Semua simbol Jawa ditekan, termasuk juga wayang. Simbol wayang itu ada di uang Jawa Sepak, itu gambarnya wayang. Itu dari tahun 1932 sampai 39. Nah, Jawa menjadi simbol, bahkan untuk Kapiten Tionghoa yang terakhir itu menikahkan putranya itu semua serba Jawa, makanannya Jawa, bahasanya Jawa, pakaiannya Jawa, dan disiarkan dengan radio namanya SRI, Suruh Radio Pronegin, kemudian milik Mangkunegaran, jadi Jawa semuanya. Jadi ini menandakan sesuatu yang sifatnya harmonis, dan memang akhirnya setelah krisis ekonomi tahun 36 itu naik, produksi itu naik dan ekspor itu menjadi, dan hubungan dari kelompok Eropa terhadap pribumi itu luar biasa. Mereka tergantung pada kita, pada pribumi itu aneh sekali, ya. Jadi bayangkan mungkin secara di Eropa, secara di kita tidak pernah membayangkan itu. Jadi mereka pada waktu ulang tahun Sunan tahun 1929 itu menyumbang satu souvenir yang berupa sket,
Sket ya, itu apa itu konstruksi sket ya, yaitu lomba untuk konstruksi murah belanda. Nah, itu dimenangkan oleh seorang insinyur dari Yogyakarta. Kemudian yang nomor 2 adalah insinyur dari Surabaya. Tapi yang diterima yang nomor 2. Dan kemudian itu sumbangan dari para penyelenggara yang ada di sini, orang Eropa yang ada di sini. Jadi kok konstruksinya seperti ini. Nah, ini kan jadi ketergantungan jadi kuat sekali. Akhirnya saya akhiri pada tahun 1940 itu tanggal 10 Mei itu Belanda itu diduduki oleh Jerman. Kemudian Ratu Wilhelmina itu lari ke London, kemudian mengucapkan satu statement yang luar biasa untuk keempat istana di Jawa, yaitu Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualaman itu yang disebut sebagai Selbstständigkeitsregeln, yaitu peraturan tentang pemerintahan sendiri. Jadi mulai tahun 1940 itu pemerintah dari 4 Swapraja itu dibebaskan untuk memerintah secara sendiri, terserah mau warnanya apa terserah. Itu jadi ini membuktikan bahwa dan di situ juga dicantumkan menghapus satu perjanjian lama pada tanggal 11 Desember 1948, yaitu penyerahan Mataram kepada PUC. Itu dihapus. Nah, dengan demikian akhirnya dari tadi sudah disampaikan itu budaya reflektif, kemudian budaya kanonisasi, kemudian budaya eksistensi atau emansipasi itu lahir pada 1940. Nah, itu saya akhiri sampai di situ. Berarti mulai tahun 40 itu sebetulnya kesempatan yang baik untuk pemerintah sendiri bagi penguasa tradisional. Dengan demikian memang mengapa di Surakarta bisa mampu seperti itu? Karena dari belajar dari sini sebetulnya itu mungkin bisa terjadi karena mempunyai pemimpin yang punya visi ke depan. Nah, itu terjadi. Jadi selama tidak punya visi pasti ya kacau lah ya. Satu wilayah yang tidak punya visi saya kira agak kacau. Saya kira itu uraian dari saya kembali kepada Untuk Pak Santo, bersama ya tadi poin-poin penting, tahun-tahun penting yang sebetulnya juga ada di dalam bukunya Pak Santo. Kemudian tadi saya juga ya itu menarik ya, jadi 1940 terus menghapuskan yang sebelumnya ya Pak ya, yang perjanjian Mataram di bawah PUC itu ya, itu menarik. Kemudian langsung ke Pak Halim mungkin ya, tanpa berlama-lama untuk menanggapi atau ada uraian lain soal dinamika budaya di Solo. Surakarta mungkin terlebih di periode yang juga Pak Santo ulas. Semoga Pak. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mendapatkan kehormatan dan terima kasih kepada teman-teman dari penerbit yang namanya bagus ini, Selak Lali. Sebetulnya ini bagus juga untuk nama bank. Selak Lali membayar kredit terus sampai gajinya habis untuk kredit. Nah, dalam konteks ini sebetulnya saya ingin komentar-komentar kecil dalam hubungannya sebagai penggemar sejarah secara amatiran. Secara resmi saya belajar filsafat dan itu pun dalam konteks amatiran sejak lama saya. Ketika masuk kuliah semester ketiga saya memutuskan sebagai amatiran belajar filsafat itu bukan sebagai profesional seperti rekan-rekan saya yang lain. Nah, dalam konteks amatiran inilah saya membaca sejarah seperti saya dikenalkan oleh orang tua saya
untuk membaca biografi dan sejarah ketika saya di sekolah rakyat pada periode Bung Karno ini. Nah, yang paling menarik, saya gembira sekali dengan buku ini yang ditulis oleh Pak Susanto ini. Membuka saya kepada ingatan, artinya 40 tahun saya tinggal, atau tepatnya saya ber-KTP sejak tahun 82 di Solo, 41 tahun, dan sekarang bermukim di Desa Plesungan, kabupaten yang lain, jadi Kabupaten Karanganyar, tapi dalam geografi di Solo ini membawa saya kepada ingatan-ingatan tentang apa. Sampai sekarang misalkan kalau saya ditanya tentang apa sebetulnya Surakarta, pertanyaan itu sederhana tapi tidak mudah untuk dijawab. Dan untuk itu dalam persoalan semacam ini, misalkan seperti gambaran yang bagus diberikan oleh Pak Susanto melalui bukunya ini yang ditulis dengan enak, ya, editing yang bagus segala macam, membawa kita kepada satu pemahaman tentang satu periode Solo. Bagaimana satu periode yang tentu dalam waktu astronomis mungkin setengah abad itu tidak menjadi besar, artinya sangat kecil sekali, tapi di dalam sejarah bisa menjadi sangat penting sekali dalam periode semacam. Tapi saya juga kepingin, misalkan isu tentang kanonisasi ini sebetulnya hampir terjadi di mana-mana. Belum lama saya bertemu dengan seorang sutradara teater yang saya pernah menjadi hostnya di Indonesia. Dia dari San Francisco. Dia datang pada tahun 93 ke Solo, saya menjadi hostnya, dan itu menarik pembicaraan dia. Ini satu ilustrasi, Anda bayangkan di satu negara di Amerika dengan satu bentangan geografi yang kuat, yang besar sekali, tarik menarik. Bagaimana yang namanya kanonisasi teater dari New York sejak tahun 70-an sampai sekarang masih terjadi, dan bagaimana daerah pinggiran mencoba melakukan kanker terhadap. Lalu saya teringat juga dengan Calvin Tomkin, misalkan dalam bukunya From Post to Neo, misalkan salah seorang yang saya kagumi, tulisan-tulisannya yang sangat enak dibaca dan pendekatan antropohistorisnya yang begitu kuat. Bagaimana dia memberikan satu mapping tarik-menarik antara kanonisasi New York dengan Bay Area, antara New York dengan daerah Manhattan, antara bahkan New York dengan kota yang begitu dekat. Saya kadang-kadang tidak bayangkan ini ternyata Amerika itu stempel kanonisasinya berbarengan. Kalau kita lihat bagaimana Amerika melakukan kanonisasi kepada negara-negara lain, sementara di dalamnya sendiri terjadi perlawanan-perlawanan terhadap sistem nilai kultural mereka. Dan di antara itu terjadi satu persaingan politik ekonomi di antara daerah itu, dan hubungannya bagaimana satu kanonisasi terjadi dengan dukungan politik ekonomi dan market, terutama di dalam kesenian. Sekarang Florida menjadi satu fenomena dalam 10 tahun terakhir ini dibandingkan New York misalnya. Dia menjadi satu fenomena bagaimana bisa terjadi triliunan rupiah dalam pasar seni rupa, misalkan dalam itu menggiring satu estetika yang lain. Ini bukan orang melihatnya sebagai satu pasar seni rupa, tapi sebetulnya kalau bisa dilihat dalam konteks di Amerika, di dalam terjadi persaingan di antara mereka. Area segala macam di Midwest, terjadi semacam itu contoh.
teman lain saya ketemu dari ada satu teman yang lama, teman dari Indonesia yang lama di Prancis, ayahnya Excel. Saya berteman dengan dia sejak tahun 90-an. Ketika saya ketemu, bagaimana? Dia bilang, pada waktu itu kami nonton pertunjukan, kembali lagi kasus dalam di dunia kesenian misalkan. Ini menarik, dia bilang, pertunjukan ini ingin membuktikan bahwa mereka melawan Paris. Bagaimana orang Prancis melawan Paris kan? Jadi antara Prancis Selatan dan segala macam. Ya, dia bilang, orang Prancis itu kan juga penjajah. Saya nggak pikir bagaimana orang Prancis kok di Prancis orang Paris menjajah Prancis. Ternyata di dalam kultur mereka terjadi sejak 2 abad yang lalu, pengaruh-pengaruh semacam itu terjadi. Jadi kanonisasi melakukan keinginan standarisasi terjadi di mana-mana. Nah, yang paling menarik cuma kalau menurut saya di negara mereka itu tercipta satu politik kebudayaan desentrik. Ini yang penting yang harusnya kita pelajari di sini dalam hubungannya dengan gejala kanonisasi, karena apa yang digambarkan oleh Pak Santo di dalam buku kanonisasi ini bisa menjadi bahan refleksi kita. Benarkah sekarang tidak ada kanonisasi? Itu juga harus kita lihat dalam konteks misalkan dalam seperempat abad ini atau pada waktu reformasi. Saya pernah mengkritik Taman Budaya Kalimantan Timur karena terlalu sering memanggil wayang kulit. Di Kalimantan Timur itu bayangkan Pak Mantep, Pak Anom itu wah dahsyat sekali, bisa belasan ribu yang nonton. Dan pada waktu itu dengan biaya ratusan juta, sementara untuk kegiatan orang Dayak mungkin 10-15 juta setengah mati, tapi bisa panggil wayang dengan biaya 200 juta pada waktu itu. Karena manggil Pak Anom, Pak Mantep kan satu pesawat. Berarti dia hotelnya itu harus 30 kamar kalau berbeda benar. Dan belasan ribu, saya juga 3 kali melihat itu fantastis sekali. Bahkan sampai ke Wonomulyo. Wonomulyo itu Anda tahu salah satu daerah transmigran pertama di Indonesia, di Sulawesi Barat, yang sekarang menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Barat, daerah paling terkaya, Kabupaten Polewali. Itu dulu Wonomulyo. Ketika tahun 80-an pertama saya kata Wonomulyo loh, nama Jawa iya mas, ini daerah transmigran. Itu daerah yang paling subur dan pertumbuhan ekonomi. Makanya di sana ada ungkapan juga dalam hubungannya dengan ini adalah namanya Jawa Padi. Jawa tapi membawa padi bukan keris. Ya. Nah itu juga menjadi. Nah pada waktu itu saya melihat bahwa terjadi melalui satu struktur birokrasi, misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, dan di beberapa ini di Lampung juga dalam kasus konteks taman budaya, karena saya punya kesempatan yang menarik berkaitan dengan saya berkenalan dengan almarhum Mas Murti Jono, dan saya sering direkomendasikan, oke, kamu pergi ke taman budaya ini saya berikan fasilitas, saya diberikan transport, dan saya melihat itu kan untuk membuat satu gambaran bagaimana struktur birokrasi di Orde Baru melakukan kanonisasi melalui taman budaya. Dan estetika yang terjadi dalam seni pertunjukan, dan ini juga terjadi di Paris. Saya agak lupa namanya, salah seorang profesor yang menjadi gubernur dan lalu nama almarhum ditapalkan sebagai jalan lingkar di Denpasar, dan ketika itu yang melahirkan Pekan Kebudayaan Bali. Dan salah satunya beliau pada waktu itu periode gubernurnya, tapi konseptor dari itu adalah Profesor Madipanda. Kanonisasi Denpasar. Bayangkan
ada teman yang sangat menarik yang prinsip bilang ini kolonisasi Bali, kolonisasi Denpasar di Bali. Wah, ini menarik. Kasus semacam ini melalui ASCII Denpasar. Standar tari, standar pertunjukan, standar karawitan, gamelannya terjadi. Tapi selalu pelajaran-pelajaran dari semacam ini seperti yang disampaikan oleh Pak Santo, kanonisasi akan selalu mendapatkan perlawanan di mana. Dalam dunia sastra Indonesia terjadi satu polemik pada tahun 60-an antara manifesto kebudayaan dengan lawannya dari Letra. Lalu berlanjut pada tahun 84 kebetulan isunya dilontarkan di Solo di Monumen Pes, sastra kontekstual versus sastra universal. Dan terakhir juga antara teman-teman Jogja melakukan terhadap kanonisasi yang dilakukan konon oleh saya sendiri tidak terlalu percaya. Salihara katanya membuat satu standar untuk sastra. Jadi pada skala-skala tertentu kita melihat bagaimana kanonisasi juga terjadi dalam hubungannya. Karena menurut saya Pak Santo, kanonisasi itu adalah satu standar atas yang ingin dilegitimasikan melalui satu kekuasaan. Apakah itu rezim politik, ekonomi, ataupun sosial. Karena kalau misalkan kasus misalkan di Sulawesi Selatan melalui disertasinya Irwan, saya bilang bagus, salah satu disertasi bagus, walaupun saya ada satu kritik, banyak kritik terhadap itu. Jadi bagaimana politik estetika menurut istilahnya Irfan, pakarnya dalam hubungannya antara Makassar dengan Parepare atau daerah yang lebih utara, Palopo, Madidi. Menurut penulis disertasi ini, dia lulusan dari ISI Yogyakarta 2 tahun yang lalu, terjadi satu hegemoni. Wah, saya bilang kalau hegemoni berarti sudah dia bilang, nah ini yang saya teliti. Itu yang menarik bagi saya, bagaimana dia bilang satu bentuk kesenian yang sesungguhnya berangkat dari pola permainan dan menjadi satu standar, dan standar ini lalu declining, didaku oleh kelompok tertentu dari Makassar. Tapi ketika saya mencoba menelusuri, yang paling menarik sendiri di Makassar sendiri saling mendaku antara kelompoknya A, B, C, D. Ini kasus semacam ini menarik bagi saya. Jadi sebetulnya jadi ada satu kanonisasi yang mungkin terjadi, tapi dalam proses dan terjadi abortus karena ada satu perlawanan yang terus terjadi. Dan ketika satu hari saya misalkan ditanya oleh salah seorang pakar tari, koreografer dari Sulawesi Tenggara di Jakarta, ditanya, Mas Salim, Anda pernah melihat barak bulu? Saya sebetulnya pekeu, malu menjawabnya karena yang bertanya ini pakar yang saya hormati. Saya bilang iya. Wah, saya sendiri belum pernah lihat. Kebetulan saya pernah melihatnya pada 20-an tahun yang lalu di satu pulau perjalanan, artinya kurang lebih hampir 1 hari 1 malam dengan kendaraan ke satu pulau dari Makassar. Sebetulnya saya beruntung melihat. Tapi yang paling menarik adalah bahwa ada satu kerangka berpikir melihat bahwa
Ini bukan bagian dari ini. Dan ini membutuhkan satu standar. Lain pertanyaan saya adalah, kenapa claiming ini justru bukan dari orang sini, tapi dari orang luar yang ke sini yang melakukan. Sama halnya misalkan dari orang dari daerah A pergi ke daerah B mengatakan B inilah yang legitimate untuk mengukur satu karya tadi. Perjalanan saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar dengan Sulawesi Barat segala macam, saya memperhatikan satu mosaik persoalan, satu konflik-konflik kecil di antara mereka dalam skala yang sangat fantastik sekali. Bagaimana claiming rebutan untuk melakukan standarisasi dalam konteks mereka. Nah, ini satu catatan. Itu makanya saya melihat bahwa politik kebudayaan kita sesungguhnya hampir seluruhnya pada satu periode Orde Baru ketika mulai tahun 80, dan ini adalah Orde Baru ketika memulai Republika Kedua. Republika Kedua adalah 68, 73, 78. Di tahun 80 itulah terjadi politik kebudayaan yang menciptakan satu konflik terus-menerus di bawah. Pertanyaan saya, dalam konteks semacam begini, dengan isu melalui kanonisasi segala macam, standarisasi, misalkan begini, tahun 80-an ada isu di Banyumasan, tahun 80-an itu orang Banyumasan tersinggung kalau disebut, wah kayak Banyumasan, film ini menghina. Dan itu anggapannya bahwa itu dari orang Solo. Jadi ada satu periode yang menarik, bagaimana satu politik kebudayaan yang diterapkan oleh Orde Baru yang menciptakan satu konflik-konflik berdasarkan satu claiming yang dimulai juga memunculkan satu rasa kedaerahan. Dalam satu skema politik praktis munculnya isu putra daerah, wakil daerah, itu masuk merebus ke dalam aktivitas kebudayaan. Bagaimana mereka? Nah, gambaran-gambaran ini juga artinya saya ingin menarik karena inspirasi dari Pak Santo lagi bukunya ini sangat menarik. Ternyata kanonisasi itu sudah jauh sekali terjadi. Dulu saya pikir claiming itu karena pada periode Orde Baru saja. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana dalam sejarah ini terjadi satu peristiwa-peristiwa yang sangat menarik sekali yang digambarkan oleh Pak Santo dengan detail yang sangat halus. Nah, seperti Pak Santo dalam pengantarnya di awal ini, buku ini diterbitkan dalam hubungannya dengan konteks yang sekarang di mana berkembang politik identitas yang kuat sekali. Dan ini juga barangkali menjadi pemikiran kita dalam hubungannya dengan praktek politik kebudayaan dalam kerangka komunal atau personal. Syukur-syukur misalkan ada satu politik kebudayaan yang betul-betul bisa merumuskan keberagaman sebagai satu jalan yang visioner. Saya setuju dengan Pak Santo bahwa dibutuhkan betul satu visi, karena tanpa visi tentang kebudayaan ini repotkan sekali. Sama halnya misalkan saya tertarik, kenapa begitu banyak acara di balai kota tapi banyak ruang publik yang kosong di seluruh itu yang saya kira juga harus kita pikirkan, karena salah satu problem dari wilayah urban khusus
kita punya problem tata ruang. Tata ruang kita sangat kuat kaitannya dengan keberagaman. Kota sebagai satu konfederasi komunitas itu melahirkan kota yang beragam. Dan ini yang sebetulnya harus kita jaga. Dan menjaga keberagaman ini harus juga menjaga tata ruangnya. Salah satu yang harusnya kita syukuri dari peninggalan kolonial, betapapun sejarah hitam mereka bawa, adalah mereka pernah membuat tata ruang yang sangat menarik bagi Solo, bagi kota lain yang sekarang menyuruh dalam komoditas ruang. Kita melihat bagaimana tata ruang bergeser segala macam dalam konteks ekspresi kebudayaan. Dan satu catatan di antara kekeosan tata ruang ini, muncul institusi-institusi yang sesungguhnya menjadi pertanyaan kita, adakah itu memberikan satu legitimasi terhadap pilihan baru dan berkembang pilihan baru berikutnya, atau itu hanya kepentingan sesaat. Nah, saya kira sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman, kepada saudara Pak Ali dan teman-teman dari Selak Wali penerbit ini. Saya kira buku ini sangat menarik sekali. Saya berterima kasih karena membaca buku ini sangat inspiratif, dan secara khusus kepada Pak Santo. Saya senang sekali buku ini bisa terbit dan bisa kita baca bersama. Dan komentar saya tentu saja ini, sekali lagi, ini komentar amatiran ya. Saya pikir ada baiknya kalau teman-teman mengkaji sebagai profesional orang sejarah bisa dilanjutkan itu. Karena mungkin kalau sejarah itu misalkan satu rangkaian titik, mungkin ini salah satu titik juga yang bisa lanjut kepada titik berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin indeksnya lebih banyak. Masa apa itu kata wayang itu tidak diindekskan. Saya kecewa ini. Untuk Pak Santo, saya sangat apresiasi bukunya, yang mana sejarawan pasti mempunyai pikiran yang jelas tentang kronologi dari periode satu ke yang lain dengan fakta-fakta dan nuansa-nuansa yang itu yang pertama. Ada beberapa istilah yang kiranya sebelum itu saya juga harus mengucapkan disclaimer bahwa saya lebih dalam hidup saya lebih banyak mencurahkan waktu sebagai penabuh dan guru gamelan. Jadi ketertarikan saya pada sejarah itu sudah agak kedaluarsa. Ada beberapa istilah yang ya pasti multikultural, plural, majemuk, dan ini sehubungan dengan idenya Parnival, yang mana Bapak mengkritisi, saya sendiri pun mengkritisi Parnival yang studinya adalah mungkin saya kira studinya Birma dan ekonomi. Dan ini sudah patutlah kalau kami sekarang sudah mulai mengkritisi penulis-penulis dari Barat. Mungkin kami juga bisa mengkritisi Edward Said, bukan Gusti
Edward Said. Edward Said karena beliau juga orientalismenya ya bagaimana ya didasarkan atas studi di Middle East dan di sana. Jadi mungkin tidak cocok kalau diterapkan pada sejarah Indonesia umpamanya. Yang ingin saya tanyakan ini kembali lagi pada istilah-istilah. Jadi ada multikultural, juga Pak Santo ada istilah bahasa Inggris yang digunakan salad bowl dan multi-part, ya, melting pot. Ini lalu sebetulnya Pak Santo memberi konklusi itu tidak tepat itu salad bowl atau melting pot. Yang betul itu kuasai melting pot. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kalau bisa dielaborasi contoh-contohnya di apa ini waktu itu apa melting potnya itu semu atau bagaimana? Kira-kira bagaimana nanti minta penjelasan lebih lanjut dengan contoh. Jujur kemarin, jadi yang ingin aku simak menarik tadi kan si Bapak bilang Jawa itu Jawa Tengah di Surakarta tuh ibarat seperti ada imun tersendiri dari masuknya budaya luar segala, mereka bisa melihat keaslian, orisinilitas dan juga yang punya keaslian budaya. Nah saya sendiri dari Jakarta, daerah Jabodetabek itu mungkin karena melting pot itu semua yang budaya itu semua nyampur, akulturasi segala. Kan jujurnya kita Jakarta tuh hampir kehilangan identitas asli kita sendiri gitu. Dan istilahnya itu apakah ada pengaruh bahwa masyarakat kayak Surakarta Jawa Tengah yang dominan cenderung satu suara, orang-orang Jawa Tengah tuh memiliki kekuatan sendiri, ada mereka satu pemikiran, satu motif, satu budaya, dibandingkan daerah lain yang banyak akulturasi kayak Jakarta, Bogor, Jawa Barat gitu kan. Mohon dikasih terima kasih. Mbak Erin ya? Oke. Kemudian Mas Edi. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Santo dan Pak Halim atas penjelasannya, luar biasa menarik. Dan saya ada sedikit tanggapan dan pertanyaan untuk Pak Santo. Pertama, dari yang saya lihat dan saya baca di buku itu menarik bahwa bagaimana kondisi masyarakat di Surakarta pada waktu itu begitu multikultural sebetulnya, dan juga sebetulnya minim konflik sebetulnya gitu kalau dilihat di buku antara golongan Belanda, Indo, Pribumi, Arab dan Timur Asing. Yang menarik bagi saya ketika Bapak juga cantumkan bahwa bagaimana kaum Indo itu juga tanda kutip merasuki kehidupan kebangsawanan di Mangkunegaran dan di Surakarta, di Keraton Surakarta. Jadi terlihat ada penerimaan juga sesuai dengan kalangan bangsawan Jawa pada waktu itu terhadap perbedaan-perbedaan etnis dan agama. Nah, mungkin ke depan mungkin Pak Santo atau teman-teman bisa mengkaji juga gitu lebih lanjut apakah ada dampak dari situasi masyarakat tersebut dengan salah satu keputusan di era Mangkunegara ke-6 yang mengizinkan Sentono-Sentono dalam Mangkunegaran itu untuk bisa memeluk agama selain Islam. Ini juga menarik bagi saya pribadi karena seiring dengan perjalanan waktu dari keputusan Mangkunegara 6 tersebut, Mangkunegaran memang akhirnya ramai dari sisi agama, banyak sekali penganut non-Islam, termasuk hingga saat ini ketika kita bicara Sentono-Sentono dalam, bahkan di lingkaran inti juga abdi dalam yang berada di lingkungan Puro sendiri itu mungkin bisa dikatakan mayoritas tidak memeluk agama Islam. Jadi apakah memang menarik sekali mungkin ke depan juga bisa dikaji juga pengaruh dari perkembangan di era itu hingga ke masa sekarang. Itu tanggapannya. Lalu yang kedua pertanyaan Pak,
saya belum bisa menemukan gitu atau mendapatkan gambaran sebetulnya bagaimana penerimaan atau persepsi masyarakat sendiri di Surakarta atas adanya perbedaan ideologi mungkin ya antara yang dikemukakan oleh Cipto Mangunkusumo dengan yang dikemukakan oleh baik Noto Suroto maupun Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-7. Jadi ketika perang, ya mungkin bisa dikatakan perang pemikiran itu ya, yang satu mengedepankan nasionalisme Jawa, sedangkan yang satu mengedepankan nasionalisme India atau mengemukakan mengenai keindonesiaan pada waktu itu, bagaimana sebetulnya persepsi yang ada di masyarakat di luar tembok-tembok istana. Karena kalau menurut saya pribadi, apakah ini juga ada pengaruhnya nanti ketika kita bicara pasca kemerdekaan, ada revolusi anti swapraja, ada gerakan anti swapraja yang juga berujung ke dibentukannya daerah istimewa Surakarta hingga saat ini. Apakah memang sebetulnya masyarakat itu lebih condong kemana gitu? Apakah ke pergerakan yang seperti Cipto yang mampu memang membangun massa di grassroots, atau sebetulnya dengan pergerakan elitis Mangkunegara ke-7 dan Noto Suroto dengan lingkungan kebangsawanan dan juga birokrat Hindia Belanda pada waktu itu. Itu untuk Mas Anton. Lalu untuk Pak Halim sendiri, saya ingin bertanya Pak, dari perspektif Bapak atau sudut pandang Bapak, bagaimana sebetulnya melihat kalau kita lihat ini kan kanonisasi lagi terjadi, lalu juga benturan-benturan antara kepentingan seperti Cipto yang ke Indonesiaan atau ke nasionalisme India dengan Mangkunegara ke-7 dan Noto Suroto dengan nasionalisme Jawa itu ada pada waktu itu. Nah, ketika kita bicara di era sekarang, bagaimana menurut Bapak posisi dari ya ex-Pasanan begini gitu, Mangkunegara, Kasunanan, Pakualangan, dan Keraton Jogja? Apakah memang secara kultural masih memiliki relevansi di masyarakat? Terutama ketika tadi Bapak juga menyinggung mengenai di balai kota itu ramai kegiatan, tapi di ruang-ruang kosong itu sedikit sekali, di ruang-ruang itu sedikit sekali kegiatan. Apakah masih tepat ketika kita mengatakan Solo itu kota budaya, atau sebetulnya Solo itu hanya kota pertunjukan tradisional? Karena ketika kita bicara budaya, menurut saya agak aneh ketika di Mangkunegara ataupun di keraton dengan segala upacara adat, dengan segala keciri khasan upacara-upacara, tradisi pakaian, tata bahasa, itu di masyarakat sudah tidak diaplikasikan lagi sebetulnya. Jadi apakah ini juga sebetulnya saat ini juga sedang ada pertarungan antara kalangan priai yang masih mencoba mempertahankan sisa-sisa eksistensinya dalam bentuk tanda kutip kebudayaan Jawa, atau memang sebetulnya ya harus direlakan bahwa budaya itu roda yang berputar dan sudah masanya mereka harus sadar mereka sudah jadi relevan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Yogi, pertanyaan untuk sesi ini. Nanti masih ada sesi kedua, jadi teman-teman jangan kecil hati atau surut dulu, nanti masih ada di selanjutnya. Nah ini cukup banyak ya tadi poin-poinnya, jadi satu penanya poinnya bisa beda ya. Monggo mungkin Pak Santo dulu tadi menanggapi yang pertama tadi dari Pak Sumarsa. Jadi tadi banyak istilah ya, salad bowl, melting pot, terus quasi melting pot yang tadi juga sama Mbak Ellen disebut lagi melting pot lagi Jakarta. Nah, jadi apa betulnya melting pot dan quasi melting potnya apa Pak? Iya, saya apresiasi pada Pak Sumarsa karena di dalam diskusi buku itu banyak sekali yang menanyakan tentang konsep. Pak Sumarsa menanyakan konsep, jadi saya apresiasi. Jadi memang dari bukunya Koribau tentang Midland India Plural Society ini memang berbeda sekali dengan multicultural. Jadi Plural Society itu memang berbeda sekali. Dan sebelumnya saya menyampaikan bahwa apa yang ditulis oleh Koribau dan juga mungkin dari Buchan itu hampir sama dengan penulis-penulis asing, termasuk mungkin sampai itu Berkeley, Clifford Gerd yang membagi tiga trikotomi itu memang sebetulnya saya teringat pada satu pengantar bukunya yang menulis tentang Kraton and Company itu
pengantarnya itu teman saya itu mengatakan bahwa itu buku ini bagus, tapi ciri khas mereka ini tidak pernah melihat dari dalam. Jadi penulis asing itu tidak melihat dari dalam. Nah, menjawab itu saya mencoba melihat dari dalam. Nah, Froebel itu semacam ini, jadi semacam melihat India Belanda itu memang semacam dari Belanda ke kapal. Dia melihat plural society itu yang dimaksud plural society itu ada bermacam-macam perbedaan, terutama etnis, ya, terutama etnis. Tetapi masing-masing etnis itu tidak saling berhubungan. Kelompok etnis itu tidak saling berhubungan. Jadi itu juga bukan berarti kuat ya. Lebih salah kuat saya kira ke sana. Nah, mereka hanya berhubungan kalau ketemu di dalam ruang ekonomi. Jadi beli makanan bersama ini bersama, tapi ngobrol atau tidak tahu. Nah itu yang namanya plural society. Tetapi kalau multicultural itu mereka terjadi perbedaan etnis, tapi mereka saling membaur. Mereka punya simbol sendiri-sendiri pada waktu itu. Jadi semacam Sel itu ada kampung Arab di mana pada Kliwon, kampung Tionghoa, kampung Eropa, kemudian sebagian besar pribumi itu ada kampungnya sendiri-sendiri. Mereka boleh punya simbol ekologi sendiri-sendiri, sehingga ketika simbol Tionghoa itu dimunculkan di lingkungannya tidak ada masalah, asal tidak di ekologi yang lain itu tidak ada masalah. Tetapi di dalam yang ada di Solo itu mereka berbaur dari satu sama lain pada momen tertentu berbaur. Misalnya kayak ulang tahun ulang tahun jabatan, baik itu Kanjeng Adipati atau Raja Kasunanan, itu mereka pasti datang, presiden pasti datang, dan sebaliknya kalau itu ulang tahun ratu, itu raja pasti datang. Dan ini bisa dikatakan yang menarik di sini Pakubuwono IX dansa di Mangkunegara pada waktu PB4 itu kalau ada ulang tahun jabatan itu Jumenengan itu dansa, dan dari kulinernya saja sudah komplit. Pertama itu keluar wedang yang dimaksud wedang, bukan air putih, wedang itu teh. Kemudian snack, ya makanan kue. Kemudian habis itu rokok. Kemudian minuman. Nah, di wedang dan minuman itu beda. Karena minuman itu artinya whisky. Nah, ini dari kulinernya kan udah campur ini, udah campur. Lalu biasanya kalau ulang tahun itu pasti dibunyikan gending itu apa? Gending Poswarno kalau keluar itu dari dalam ageng itu keluar Poswarno. Pas gending Poswarno itu bersamaan, tidak jeda dulu, bersamaan itu dinyanyikan lagu Wilhelmus dan Winnie the Pooh. Ya itu dua itu dibunyikan bersama. Ini kan unik sekali. Jadi gimana mendengarkannya ya? Tapi ya itu kondisi waktu itu dibunyikan. Nah ini yang saya sebut sebagai status melting pot, ya tidak begitu campur betul tanpa identitas, tapi mereka punya identitas masing-masing. Kita punya masing-masing. Nah itu yang saya sebut sebagai semi melting pot, bukan salad bowl. Kalau yang Korea saya kira lebih ke salad bowl. Nah penemuan saya itu adalah satu koreksi dari mungkin bukan senior tapi dosen saya yang menulis tentang budaya Indis. Nah menurut beliau budaya Indis itu Indo. Yang dimaksud budaya itu Indo. Tapi yang di sini Indo ya ada, Tionghoa ya ada. Nah itu budaya kami, karena konsep yang kami pakai bukan
itu, tetapi yang dimaksud juga bukan punyanya Petrus Gumberger yang mengatakan ya, indis itu adalah Samenleben heterogene Samenleben. Jadi kehidupan bersama yang beraneka macam. Itu namanya heterogen Samenleben. Tapi yang saya ambil adalah heterogene bevolking. Jadi bevolking itu masyarakat, ya. Tapi dasarnya pada etnis. Itu namanya yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dia dalam satu tulisan yang namanya In for Allen for In, satu untuk semua, untuk satu. Yang nanti dipakai oleh pidato Bung Karno itu selalu satu untuk semua untuk itu dari pidatonya Ki Hajar Dewantara pada waktu itu. Nah, ini yang saya pakai sehingga itu lebih menyerupai kuasi metafor, tidak lebur betul, tidak lebur. Kalau lebur kan tidak ada identitas, tapi ini betul-betul saya kira di Amerika pun yang memandangkan gelora metafor ya kita tidak ada metafor di sana. Nah itu yang menarik. Ya. Kemudian yang kedua kepada Mbak Helen itu ini pertanyaan yang menarik. Mengapa di Jawa, Surakarta ini bisa begitu? Ini ada satu mungkin perlu belajar sejarah. Wilayah Surakarta itu adalah wilayah khusus yang namanya pada waktu itu adalah Vorstenland. Jadi Vorstenland ini Vors itu raja, Vorsten raja-raja, land wilayah raja-raja yang terdiri dari Mangkunegaran, Kesultanan, Pakualaman, itu namanya Vorstenland. Istilah itu muncul pada sesudah perjanjian Giyanti tahun 1755, 13 Februari 1755. Sesudah itu tidak ada istilah Mataram lagi, karena sudah dibagi dua. Maka semua surat-surat VOC Belanda ke wilayah tertentu itu namanya wilayah Vorstenland. Nah, di Vorstenland itu nanti secara khusus wilayahnya hanya Jogja Solo pada 1830 ketika habis perang di Ponorogo. Nah, 1830. Nah, di wilayah itu ada pemerintahan khusus yang disebut Self-Bestuur. Self itu sendiri, Bestuur itu pemerintah, jadi pemerintahan sendiri. Nah, posisi Belanda di wilayah ini itu semacam kedutaan besar. Ya meskipun juga punya dominasi tetapi kecil. Dan jangan kira bahwa Belanda itu segala-galanya. Jadi kalau mau menyingkirkannya sederhana. Jadi dalam buku yang ditulis oleh Soldaker itu Gesprekken met den Pangeran itu ditulis bahwa ketika itu ada residen Bernabelotier yang mulai berkuasa pada 1891 sampai 94, hanya 3 tahun. 1901 sampai 1834 itu hanya 3 tahun. Mengapa? Karena pada 1893 itu Pakubuwono ke-9 itu meninggal, tetapi putra mahkota yang sudah ada itu tidak diangkat-angkat sampai presiden itu pada jeda itu menduduki kursi raja atau singgasana. Oleh karena itu tidak lama beliau meninggal. Yang meninggal itu sebetulnya diracun. Menurut cerita itu luar biasa. Itu cerita yang baru saya gunakan di koleksi di sini. Bukunya Gesprekken met den Pangeran atau Percakapan dengan Pangeran. Nah, menarik kok, berarti sebetulnya kalau mau apa-apa sudah mudah saja ya. Itu tapi harmonisasi ini penting sekali karena ke depan itu kan lebih penting dibandingkan saat. Nah, disitulah ada satu kebudayaan yang berbeda. Nah, di luar itu, misalnya Kediri, Semarang, Magelang itu wilayah yang namanya Gouvernement Gebied, wilayah pemerintahan Belanda. Nah, di situ berlaku hukum Belanda. Nah, kalau yang di Vorstenland itu berlaku hukum tradisional, kecuali untuk orang-orang Belanda.
memang unik. Jadi ada kalau orang Belanda bersalah itu yang mengadili pengadilan Belanda. Tapi kalau pribumi bersalah itu yang mengadili pengadilan pribumi. Lalu pengadilan itu dihapus pada 1903 dan semua pengadilan Belanda itu dulu. Makanya diadakan kolonisasi itu salah satunya menstandarkan pengadilan. Itu sehingga apa yang digambarkan di Solo, di Jogja itu berbeda dengan suasana di sana. Mereka identitasnya lebih masih terjaga di wilayah Kota London dibandingkan di luar Kota London, apalagi Batavia itu sudah betul-betul campur ya, betul-betul campur itu kebudayaan. Tapi kalau di sini masih, makanya perlawanan dalam bentuk bahasa kebudayaan itu penting ya, terjadi di sini, di sana tidak banyak karena itu wilayah pemerintah, jadi tidak banyak pergerakan seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, itu ya, ada wilayah yang berbeda. Kemudian kepada Mas Lebe itu tadi tentang apa itu minim konflik ya, kemudian tentang agama saya kira kalau bicara masalah agama itu kalau waktu itu tidak begitu menonjol ya. Bukan berarti tidak ada yang beragama, ada ya jabatan kasbik dan sebagainya itu kan jabatan agama, ada abdi dalam pemetaan ya, itu agama. Tapi Belanda tidak pernah ada peringatan Paskah atau Natal, itu tidak pernah. Tapi kalau tahun baru ya, hari Ratu ya, tapi untuk Natal Paskah tidak. Belanda tidak bukan berarti dia tidak beragama, ada gereja. Reformed ini, gereja Protestan di Belanda itu untuk dua pemeluk, itu Katolik sama Protestan, itu gerejanya di sini. Sebelum ada gereja di Purbalingga itu satu, itu dua pemeluk. Kemudian mengapa tidak itu? Karena Belanda sendiri justru mengurangi supaya tidak ada fanatisme agama lain. Selain itu Belanda menganggap bahwa sunnah itu manopoboho. Ya dia yang mengatur kehidupan rohani keagamaan, sehingga itu menghormati. Jadi di Solo dan Jogja saya kira sangat menarik sekali kehidupan rohani mereka sendiri-sendiri. Tapi memang ada lingkungannya dan tidak saling campur. Ya. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat misalnya kenapa wilayah tradisional ini kok bisa diintervensi oleh kelompok lain, misalnya kayak Paragon misalnya. Ya, ini karena kekuatan ekonomi. Dulu kekuatan ekonomi apapun tidak mungkin bisa ke sana kalau itu beda lingkungan ekologi dan nah itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi tadi diciptakan Cipto Notosuroto dan mengapa itu penerimaan masyarakat. Nah, respon mereka lebih pada ini. Kalau Cipto itu sebetulnya memang punya reputasi tinggi ya. Dia lebih cenderung pada ini kehidupan bersama karena istrinya itu seorang Hindu, seorang pengusaha bioskop dan batik di Solo, namanya Mari Kokol. Itu pengusaha itu, sehingga mereka mengharapkan kehidupan itu ya campur. Namanya maka di sepantai mengokupasi insulida ya. Yang dimaksud insulida itu inter-insular, antar pulau. Nah, maksudnya adalah budaya itu harus dibangun dari berbagai pulau-pulau itu. Berarti mata-mata kebudayaan harus muncul semua, maksudnya begini. Nah, tapi ada satu hal yang membuat common enemy bagi penduduk Jawa, yaitu karena Cipto juga semacam anti feodal. Jadi dia menentang Kasunanan dan Mangkunegaran. Bahkan mereka menganjurkan di dalam postcard itu, dia menganjurkan dalam postcard itu supaya kedua istana itu dihapus saja kan. Lalu biaya itu daerah-daerah Kediri supaya membiayai. Ini kan absurd sekali pada waktu itu. Pada waktu nilai-nilai dari masih kuat.
belanja mahasiswa itu absurd sekali. Jadi mereka tidak menang. Jadi bahkan ada penduduk dalam satu surat kabar itu rakyat biasa memprotes sektor. Enak saja kamu mengambil terutama untuk Indo ya, mengambil orang-orang perempuan pribumi untuk jadi istri. Nah, kalau adil ya anak-anak itu ya juga untuk pribumi. Ini sih suatu kata ya dialog yang agak kasar. Tapi waktu itu terjadi kemudian, nah inilah satu warna yang lain, satu plural tapi anti Yoda. Kemudian Noto Suroto itu lebih asosiasi. Dia mau membuat satu sistem pemerintahan yang namanya Reich in High. Dari Reich itu Reich itu kerajaan, in itu satu, yaitu satunya kerajaan antara Nederland dan Indonesia. Yang dimaksud adalah kesatuan. Nah, ini yang ditentang. Ini ditentang terutama waktu banyak ini Ceko, kemudian Suwardi, kemudian Dausdeker itu ke Belanda. Mereka kan punya organisasi namanya Insuperate. Nah, ketika di dalam itu dikasih mati atau Suroto dianggap sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin yang ulung, jadi ya penatap bintang, gitu, dikatakan semacam itu. Nah, akhirnya memang tidak berkembang di Noto Suroto. Kemudian yang diterima adalah karena apa? Beliau sudah dibesarkan dalam kebudayaan Jawa, dan Kongres Kebudayaan Jawa yang dilangsungkan pada 1918 sampai 37 kali itu menunjukkan sebetulnya nasionalisme itu sangat mungkin muncul di Jawa, karena 90% Hindia Belanda itu penduduknya dari Jawa, dan yang dimaksud Jawa itu adalah wilayah Sunda sampai Lombok. Sunda, seluruh Jawa, Madura, Bali, Lombok. Karena Lombok itu dulu bagian dari Karesidenan Bali. Nah itu semua kebudayaan Jawa itu sampai ke sana. Nah, oleh karena itu dalam satu sambutan tertentu pada satu saat itu tahun 36 itu beruntung sekali Mangkunegoro VII ini menjadi demikian karena Budi Utomo telah membentuknya sebagai figur yang toleran. Nah ini yang pada waktu itu memang tidak ada ungkapan yang khusus dari Mangkunegoro VII untuk sifat yang nasional itu belum ketemu, karena tetapi pada ulang tahun 43 beliau sudah sakit ya, karena jatuh dari kuda, sudah sakit, sudah berat, itu membuat satu statement yang luar biasa yang zaman Jepang waktu itu disebut sebagai, ini cocok dengan Pak Sumarsa, yaitu disebut pidatonya disebut nunggil laras. Nunggil laras, jadi bersatunya irama ya, satunya irama. Jadi dia menyebut bahwa Raden Mas Said mau belajar bukan karena kebencian, tapi karena ketidakadilan. Jadi sebetulnya Raden Mas Said itu antar etnis itu ya suatu dihormati. Ya, kalau dia kan memperoleh gelar-gelar itu juga dari Sunan Kuning ya, dari Sunan Kuning. Jadi Perang Bedoro itu kan dari Sunan Kuning, dan juga dia dengan Kapitan Sepanjang juga berkolaborasi sehingga sebetulnya tidak ada masalah. Maka beliau berkata pada itu, sebetulnya kami itu sangat menghormati keselarasan, keharmonisan. Maka inilah sebetulnya ibarat satu irama, itu namanya nunggil laras, satu irama. Tapi itu bukan kajian saya, karena tidak ada sampai tahun 40. Tapi kalau saya mengatakan di tahun 43 itu disampaikan begitu. Itu ya disampaikan oleh kami Gusti kami itu ya. Mungkin itu ya. Mungkin tadi sedikit jelas yang soal
Ya, jadi itu sebetulnya saya katakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu PB 6 juga pakai salib. Ya, tapi itu tidak masalah waktu itu. Dan kalau ada di Layu itu banyak pakai salib juga, maksudnya ada kesan standar yang sama. Saya juga mempunyai budaya yang tinggi. Ya kan gitu. Nah, selaras loh dengan orang Belanda itu makanya begitu. Itu ya, simbol itu sebetulnya begitu. Jadi tentang agama itu tidak ada masalah. Tapi memang pada waktu itu selain Pangeran Merdeka, pada masa AMN 6 itu adalah masanya modern. Jadi masanya modern, beliau adalah satu-satunya mungkin warga Solo yang potong rambut pertama kali itu Pak Gubernur. Nah, kemudian sistem duduk seperti ini itu masih berjalan. Kemudian mulai prajurit sudah pakai topi itu Makmur Corona. Jadi dulu pakai udah tahu ya, topi tradisional, lalu baru topi militer. Kemudian tidak pakai sepatu. Nah ini gimana tentara nggak pakai sepatu? Ya, apa takut kalau ada ya paku atau bagaimana kan? Jadi tidak luas. Maka diminta izin untuk pakai sepatu. Jadi tren itu pakai sepatu, prajurit, potong rambut, kemudian duduk di itu dan tidak perlu sembah. Itu Mangkunegara ke-6 yang memang dia memang betul-betul disebut Pangeran Merdeka sesungguhnya karena sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk sowan ke keraton Kasunanan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Saya ingin bawanya pada masa kini. Ada satu mungkin saya agak simplistik, tapi saya merasa bahwa pada setiap pusat tradisi, kalau misalkan dalam sejarah di Jepang, Cina, di Korea, kenapa sastra menjadi isyarat penting untuk perdamaian dan peperangan? Itu Anda bisa lihat pada banyak sekali biografi kaisar, daimyo, ataupun panglima perang mereka dalam hubungan. Tapi itu juga saya kira di Jawa, di mana di pusat tradisi, di situ pusat menamakan dirinya pusat tradisi, Kasunanan atau Mangkunegara, itu bergantung kepada bagaimana mewujudkan sastra dalam pengertian teks maupun sastra dalam pengertian kehidupan itu sendiri. Dan dalam pengertian yang berikutnya yang lebih luas adalah pada seni pertunjukan ini. Karena ada satu yang juga menjadi persoalan di dalam masyarakat kelas menengah atas kita kan di wilayah urban banyak. Di Solo saya kira ada ratusan orang dengan kekayaan bukan cuma 1-2 miliar, ratusan miliar dan mencapai triliun. Tapi apakah mereka punya orientasi kultural, pemahaman tradisi yang bagus, itu menjadi persoalan. Mungkin ada 1-2 dalam pengertian konteks kebudayaan modern yang diambil dari Eropa. Tapi pemahaman pada tradisi itu sendiri menjadi. Nah, kembali lagi kepada persoalan ini. Kalau misalkan saya merasa bahwa beberapa dekade Kasunanan ini punya problem karena krisis leadership. Dan pemahaman terhadap tradisi ini berkaitan dengan figur. Krisis leadership, tak ada lagi yang penafsir yang terbaik untuk kasanah tradisi dan mewujudkannya itu repot. Mereka akan terperangkap kepada
kesamak yang bersifat pragmatis sekali. Dan itu bisa terjadi di mana-mana, di Cirebon, di beberapa daerah lainnya. Kayaknya kalau misalkan saya ngelihat misalkan apa yang dilakukan ini kan menarik sebetulnya gejala Mas Wali, Mas Gibran ini ya. Bagaimana melakukan dengan politik ekonomi kebudayaan. Anda damailah, pasti saya beri bantuan. Melalui jalan saya beri bantuan. Anda rukun, alun-alun saya kasih 30 miliar gitu kan. Solo Pos gitu ya, Iwan. Iya deh. Ya. Dan alasannya bagus. Solo alun-alun inilah ruang yang dikenal. Ini menarik sekali karena dengan gampang. Karena untuk memperbaiki misalkan Sasono Mulyo itu membutuhkan kepakaran yang ini bukan main dalam tata ruangnya dengan warna segala macam. Sebab kita saksikan, saya lupa namanya Suryo Wijaya atau apa, dari Sasono Mulyo itu ke barat. Ada juga yang namanya direnovasi. Tapi ada kesan teman saya yang lumayan bagus pemahamannya tentang tradisi, dia kan berubah warna segala macam. Jadi gambar-gambaran semacam ini kita menyaksikan sebetulnya pada Kasunanan ada ruang strategis. Sasono Mulyo itu, pendopo Sasono Mulyo itu epicentrum dari tradisi dan pembaharuan tradisi dan memasuki dunia modern bahkan tingkat kontemporer. Pak Marsam ini lulusan pertama dari ASI pada tahun 68, angkatan pertama yang lulus dari sana, dan kita menyaksikan lahir dari pendopo itu seorang komponis tradisi yang diakui di dunia, Mas Rahayu Supangga almarhum. Berbagai empu segala macam berkumpul di sana. Itu sebetulnya isyarat ruang yang bukan main gitu. Saya membayangkan ini, kenapa ruang ini tidak menciptakan kembali menjadi ada energi epicentrum kulturalnya? Karena pilu. Sementara itu ASI menjadi STSI dan ISI juga nampaknya meninggalkan relasi historisnya. Secara personal saya merasa bahwa mengenal Sasono Mulyo 5, 6, 7 tahun itu saya merasa menjadi, walaupun saya bukan orang tradisi, merasa menjadi bagian dari ini, kan menjadi ruang pembelajaran yang sangat menarik sekali dalam kajian. Kita menyaksikan bagaimana berbagai budaya mendapatkan tafsirnya yang baru. Sandosa lahir di Sasono Mulyo. Berbagai hal yang orang-orang bilang, kalau istilahnya teman-teman di Jakarta, Bandung itu pada tahun 80-an saja gitu, orang bertanya, apalagi yang dilakukan oleh ASI Sasono Mulyo, maksudnya ASI dengan pendopo Sasono, karena mereka merasa bahwa dari sana selalu muncul isu yang berangkat dari seni pertunjukan tapi menjadi isu kebudayaan. Lah, sekarang menjadi pertanyaan, bisa nggak Kasunanan itu mengembalikan energi? Karena kita sebetulnya dengan vakumnya Sasono Mulyo kita kehilangan. Sebetulnya bukan warna keberagamannya, energinya yang paling penting, itu energi. Dengan meninggalnya Suprapto Suryodarmo di Padepokan Lemah Putih, kita kehilangan. Itu yang menarik antara figur, kalau dikatakan Sasono Mulyo itu identik dengan Suwardi
Gedung Mardani, ambil kasus misalkan Lemah Putih dengan Suprapto Suryo Darmo, Benowo dengan Mas Rahayu, berapa titik pusat energi itu di wilayah Surakarta ini? Pertanyaan kita kan, apakah ada politik kebudayaan dalam hubungannya struktur kompetensi berkaitan dengan tenaga kepakaran tradisi? Saya tertarik dengan kasus Tiongkok. Bagaimana satu negara digerakkan oleh satu partai yang dicaci maki oleh dunia, tapi mampu menggerakkan, dan sekarang mereka mampu menggerakkan tradisi yang bukan main. Mereka mereproduksi karya-karya, tapi yang paling fantastis adalah mereka mencetak orang-orang dengan kompetensi yang bukan. Pertanyaan kita sekarang, isi misalkan berapa empu yang meninggal dan berapa yang pensiun, dan bagaimana posisi birokrasi untuk melihat kaum pensiun ini, dan bagaimana jangka waktu pergantian. Itu problem. Ada satu teman yang menarik sekali sedang melakukan satu penelitian bagaimana satu struktur tenaga kerja dalam hubungannya dengan kebudayaan dalam konteks tradisi. Dan menurut dia, ini negara aneh sekali, negara komunis kok bisa bikin bagaimana kepakaran di dalam tradisi, dan mereka melakukan satu legitimasi dengan rasionalitas yang sangat tinggi sekali dan hubungannya dengan populasi. Mereka memiliki 5.000 community center di seluruh dunia, di seluruh penjuru, dan tanpa mengeluarkan dana pemerintah. Itu menarik sekali. Bagaimana itu bisa menggerakkan? Itu berarti dia mengambil contoh itu berarti struktur tenaga kerja, dalam pengertian struktur tenaga kerja ini, mereka yang memiliki kompetensi yang mengelola dari community action center itu berjalan. Dalam ini berjalan berarti satu proses pendidikan informal terjadi dalam satu masyarakat. Nah, kita sesungguhnya jauh sebelum Cina. Konsep taman budaya itu dibikin tahun 72 ya. Dipraktekkan tahun 80-81. Almarhum Murtigaun itu salah satu project officer yang diandalkan. 82 resmi menjadi. Cina belum punya apa-apa waktu itu. Kita 40 tahun yang lalu sudah punya wujudnya, dan 50 tahun yang lalu kita sudah punya konsep. Kok nggak bisa jalan? Berarti ada sesuatu struktur di dalam tenaga kerja yang berkaitan dengan kompetensi. Saya tanya sama teman saya dalam kasus Indonesia apa? Lu kayak nggak tahu birokrasi kita. Saya disalahkan sama dia bilang lu kayak buta. Ya dia anak Jakarta. Dia jangan ngomong sama saya, lu buta, lu nggak tahu aja birokrasi. Orang bagian keuangan cuma ngerti keroncong jadi kepala taman budaya. Itu di mana otaknya? Dia bilang nggak ada. Jadi karir profesional dalam hubungannya dengan kompetensi hilang di sini. Di Cina nggak bisa kamu nggak bisa melihat begitu. Itu harus yang namanya kurikulum vitae, data biografis teruji, bukan cuma tercatat memang hilang. Nah, kita kadang-kadang bertanya kembali, bagaimana dengan pusat tradisi? Beberapa bulan yang lalu, mantan staf Pak Jokowi ngajak saya ketemu
Gusti Mangku. Saya ditanya sama Eko, Lim, menurutmu apa Mangkunegaran ini yang penting? Saya bilang digitalisasi seluruh Kasana. Kalau nggak dimakan rakyat, kalau dimakan rakyat nggak bisa dipelajari. Lakukan Kasana itu yang ada foto segala macam dokumen, digitalisasi, dan yang kedua kembali reunifikasi dari keluarga-keluarga dalam proses belajar di sini. Masih ada beberapa dan masih ada banyak generasi tahun 80-an yang dulu terlibat dengan Mangkunegaran yang bisa menjadi kepanjangan dalam proses pendidikan tradisi. Ini kan jadi persoalan di Cirebon, di mana-mana, apalagi di Banten, mengaku kesultanan. Ini bagaimana ngasih kesultanan, nggak tahu tradisinya, dia mengaku kesultanan, kan repot. Sama di daerah Melayu Riau, Melayu Delhi, nah, Sultan nggak ngerti musik, nggak ngerti sastra, bagaimana dia mengaku keluarga kesultanan? Mereka dulu bicara dalam kasana sastranya. Nah ini ada satu persoalan kita sebetulnya, bagaimana menghidupkan Kasana dalam konteks internal ini, dan bagaimana masyarakat di luarnya itu juga bisa melibatkan. Tapi ini tergantung pada keluarga. Terima kasih.